Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai dengan 16 tambah ayat 19. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, jikalau kita merenungkan bacaan kita dalam perikop ini, isi dari perikop ini sangat luar biasa. Pernyataan Yohanes sangat luar biasa tentang Allah. Ia menjelaskan bahwa Allah adalah kasih. Relasi Allah dan manusia ditandai dan dibentuk oleh kasih. Artinya, setiap perbuatan yang Allah lakukan bagi manusia adalah tindakan kasih Allah terhadap manusia. Dalam bagian ini, Yohanes menunjuk kepada puncak pernyataan dan wujud kasih Allah kepada manusia. Sesungguhnya, kedatangan Yesus Kristus ke dunia adalah bukti kasih Allah akan manusia, akan dunia. Sebagaimana dalam ayat 9 jelas dikatakan, Yesus datang ke dunia untuk menggantikan manusia mati oleh karena maut. Kematiannya memberikan hidup kepada manusia yang percaya kepadanya. Dan ini bukan karena manusia mengasihi Allah. Oleh sebab itu, kita tidak dapat memahami kasih Allah jika kita tidak percaya akan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Penjelasan tentang kasih Allah di luar daripada salib Kristus adalah pengertian kasih yang tidak sempurna, dan hal itu sama dengan kasih yang ditawarkan oleh dunia ini. Oleh sebab itu, kini kita yang telah menerima kasih Allah harus merespon dan mewujudkan kasih Allah itu dalam kehidupan kita, sebagaimana Yohanes menuliskannya dalam ayat 7 dan 11. Relasi kepada Allah dan relasi kepada sesama haruslah kita demonstrasikan dalam kehidupan kita. Sebab kasih dan mengasihi adalah hukum yang terutama. Hidup dalam kasih merupakan bukti bahwa kita hidup bersama dengan Allah, seperti dalam ayat 13 dan 15. Saudara-saudari, manusia sebagai ciptaan Allah memiliki kemampuan untuk saling mengasihi. Tetapi kasih yang mereka miliki dan yang mereka wujudkan akan lebih sempurna jikalau kasih itu menunjuk pada salib Kristus. Sekali lagi, Yohanes menegaskan bahwa tidak mungkin manusia mengenal kasih Allah jikalau lepas dari salib Yesus Kristus.
Itu sebabnya Yesus juga berkata, "Di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Tertulis dalam Yohanes 15 ayat 5. Jika ingin memiliki kasih, maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah memandang kepada Kristus. Percaya kepada Yesus seperti dalam ayat 15 dan 16. Tetapi tidak mungkin manusia menjadi percaya akan Yesus tanpa membaca dan mendengarkan firman serta merenungkannya, bahkan tanpa bersaksi akan Yesus Kristus seperti dalam ayat 14. Setiap orang yang percaya kepadanya akan dikaruniakan Roh Kudus, dan Roh Kudus akan bekerja untuk membuat kita hidup di dalam kasih Kristus seperti dalam ayat 13. Oleh karena itu, saudara-saudari, melalui renungan harian Luther kita hari ini, Yohanes melalui firman ini dengan tegas mengatakan, jika tidak ada kasih pada umat Allah di dalam hatinya, maka janganlah pernah kita menyatakan bahwa kita mengenal Allah. Meskipun jika dalam kenyataannya kasih itu belum sempurna dilakukan, maka kasih itu haruslah tetap dinyatakan, dan kita juga haruslah tetap belajar bertumbuh dalam kasih. Sebab kasih yang sempurna hanyalah kasih yang tetap memandang kepada Kristus, kasih yang bersumber daripada Allah itu sendiri. Kasih yang sesungguhnya tidaklah bersyarat. Kita harus berusaha untuk mengasihi ketika tiap saraf di dalam tubuh kita berdenyut di dalam kebencian dan keinginan membalas dendam. Sebab salib Kristus tidak memberi kita pilihan tentang kasih. Kita harus mengatasi keangkuhan kita dengan taat berusaha mempraktekkan kasih dalam tiap situasi. Artinya, jika kita ingin lebih mengasihi, kita perlu belajar lebih dekat dengan Allah. Relasi yang lemah di antara dua pihak akan dikuatkan bila keduanya semakin kuat dengan Allah. Sebaliknya, kita dapat bertumbuh dalam pengalaman kita dengan Allah tanpa mengasihi. Sebaliknya, kita tidak dapat bertumbuh dalam pengalaman kita dengan Allah tanpa mengasihi satu sama lain. Jika kita sudah mampu mengasihi, maka semestinya kita bersyukur kepada Allah. Namun jika kita merasa kurang dalam hal mengasihi, marilah kita berdoa untuk meminta Allah supaya merubah hati kita. Dengan demikian, kasih itu akan membuat kita bertumbuh dan kita akan menemukan sukacita yang lebih besar di dalam hidup, yaitu anugerah keselamatan. Sebab hanya orang yang percaya dan yang setia menantikan kedatangan Yesus Kristuslah yang menunjukkan kualitas imannya lewat kesetiaan hidup dalam kasih, mengasihi Allah, dan hidup saling mengasihi antara sesama. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.